Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, jika kalian bertemu dengan seorang pemuda yang datang dari negeri Yaman menuju Madinah, mintalah doa kepadanya, karena doanya lebih diijabah dari di antara kalian. Dan mereka bertanya, mengapa demikian Rasul? Gitu. Apakah ia pernah bertemu dengan engkau? Gitu. Dan Rasul pun menjawab, ia belum pernah bertemu denganku, namun ia insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Singkatnya, seorang pemuda ini, mengapa ia belum bertemu dengan Rasulullah? Bukan karena ia tidak percaya bahwa Rasulullah adalah Rasul utusan Allah. Bukan ia tidak beragama Islam. Akan tetapi, ia memiliki tanggung jawab, yaitu mengurusi ibunya yang cacat, gitu. Makanya ia tidak ada waktu untuk bertemu dengan Rasulullah. Nah, singkat cerita, wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah pemuda itu ke Madinah. Para sahabat pun mendatangi pemuda tersebut. Hai pemuda, kami mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW bahwa kami diminta untuk meminta doa kepadamu. Sebenarnya engkau ini siapa? Saya adalah Uwais Al-Qarni. Itu. Setelah itu Uwais Al-Qarni mendoakan para sahabat-sahabatnya. Kenapa ibadah Uwais Al-Qarni dan doa Uwais Al-Qarni lebih diijabah daripada sahabat-sahabat Rasul? Karena ada satu ibadah yang sangat berpengaruh terhadap doanya dan ibadahnya Uwais Al-Qarni, yaitu pengabdian kepada ibunya. Kita kembali kepada masa di mana Rasulullah pernah berkata seperti ini. Jika kamu ingin berkah di dunia dan ingin selamat di akhirat, hormatilah ibu. Hormatilah ibu, hormatilah ibu. Maksudnya berbakti kepada ibu. Setelah itu, hormatilah ayah, berbakti kepada ayah. Nah, di awal itu 3, ibu. Setelah itu ayah. Jadi kita sebagai seorang anak wajib untuk berbakti kepada orang tua. Di saat kita berbakti kepada ibu, kita juga harus berbakti kepada seorang ayah. Makanya ada doa walidain. Seperti apa? Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sahabat Al-Qi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Uwais Al-Qarni suri tauladan yang sangat baik. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena kita wajib untuk mempelajari atau menteladani
kisah beliau, karena beliau adalah salah satu pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Singkat ceritanya, di saat ibunya sudah merasakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi, berkata kepada Uwais Al-Qarni, "Nak, ibu kayaknya udah gak akan lama lagi hidup di dunia ini. Ibu punya permintaan kepadamu, boleh tidak?" Uwais Al-Qarni tidak pernah menolak. Ia pun langsung berkata, "Silahkan ibu. Ibu punya permintaan apa?" Itu insya Allah Uwais akan berikhtiar apa yang ibu minta. Tolong ikhtiarkan, ibu ingin naik haji. Nah, singkat ceritanya, Uwais Al-Qarni dalam perjalanan berangkat kerja, ia selalu memikirkan bagaimana nih caranya supaya saya bisa membawa ibu ke kota Mekah untuk ibadah haji. Karena dari Yaman ke Mekah itu nggak deket loh, nggak 100 meter, 200 meter gitu. Jadi butuh kendaraan, minimal onta lah seperti itu di zaman itu. Tiba-tiba ia pun menemukan ide untuk membeli seekor domba. Datanglah ke pedagang lalu membeli seekor domba. Uang yang kamu punya ini hanya cukup untuk domba yang ini. Wah, nengok kan? Wah, ternyata bukan domba yang dewasa, tetapi domba yang masih anak-anak. Di samping ia bekerja, ia pun terus berlatih. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Membawa apa? Anak domba tersebut. Nah, kan seiring berjalannya waktu, domba itu makin besar, makin besar, makin besar dan dewasa. Dan di saat sudah dewasa, terus dia latihan terus, naik turun, naik turun, naik turun bukit gitu. Sampai para warga sekitar melihat Uwais Al-Qarni sambil tertawa-tawa. Hahaha. Dan apa yang diucapkan oleh para warga? Uwais Al-Qarni ternyata gila ya, gitu. Aneh sekali anak itu. Ia selalu membawa domba naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, terus menerus setiap hari, tiap waktu. Di saat ia bekerja, di saat pulang kerja, di saat waktu senggangnya pun ia seperti itu, gitu. Aneh ya, anak itu agak sedikit aneh gitu. Bisa jadi ia ada kelainan pikiran gitu. Wah, banyak kataan-kataan dan ledekan para warga. Uwais Al-Qarni cuek bebek. Gak mikirin apa sih omongan mereka. Mereka nggak tahu apa yang saya niatkan, apa yang saya ikhtiarkan. Nah, datanglah hari-hari di mana waktu untuk pergi haji. Nah, karena sering berlatih, Uwais Al-Qarni pun badannya jadi kekar. Dari otot tangannya, otot kakinya, seluruh tubuhnya kekar. Dan insya Allah kuat lah, menurut dia ya. Saya insya Allah kuat mengangkat ibu saya dari Yaman sampai Mekah. Bayangin, ngangkat ibunya dari Yaman sampai Mekah. Digendong-gendong tuh. Gimana coba rasanya? Kalau seandainya di zaman kita seperti ini, pasti udah gempor. Tapi Uwais Al-Qarni dengan ikhtiarnya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia yakin akan sampai membawa ibunya untuk ibadah haji. Dan ternyata benar, sampai ke Mekah beribadah di tanah suci gitu. Uwais Al-Qarni sampai di sana berdoa di samping ibunya. Ibunya berdoa menggunakan hatinya gitu, tidak bersuara. Tetapi Uwais Al-Qarni ini bersuara, "Ya Allah, semoga ibu hamba diampuni dosa-dosanya. Gitu. Masukkan ibu hamba ke surgamu yang paling terbaik." Ibunya pun heran, gitu. Padahal ibunya itu nggak melihat, tapi sampai nengok. Karena dengar suara di sebelah mana gitu.
nengok, nak, kok kamu tidak mendoakan dirimu sendiri, malah mendoakan ibu? Ibu aja mendoakan ibu sendiri dan mendoakan kamu, tapi kamu tidak mendoakan diri kamu. Gitu. Kata-kata Uwais Al-Qarni pun sangat menyentuh. Kalau seandainya saya berdoa untuk diri saya sendiri, Bu, buat apa? Lebih baik saya mendoakan ibu supaya ibu masuk surga. Gitu. Karena saya bisa masuk surga cukup dengan keriduan ibu. Makanya kenapa Rasulullah itu menyatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah sahabatnya, padahal Uwais Al-Qarni itu belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni pernah niat datang kepada Rasulullah SAW, akan tetapi di saat ia berjalan dari Yaman menuju Madinah dan mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW, tuk tuk tuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ia hanya bertemu dengan istri Rasulullah SAW, yaitu siapa? Siti Aisyah. Hai pemuda, ada apa? Saya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Saya tadi sudah izin kepada ibuku untuk bertemu kepada Rasulullah. Ada nggak Rasulullah? Maaf, Nabi Muhammad SAW sedang pergi berperang bersama sahabat-sahabatnya. Bisa jadi ia pulang sekitar sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Apakah kamu bersedia untuk menunggu? Gitu. Di saat mendengar pertanyaan Siti Aisyah, Uwais Al-Qarni langsung berpikir, kalau seandainya saya menunggu Rasulullah sampai 3 bulan lamanya, bagaimana dengan ibu saya? Ibu saya kan nggak bisa jalan, ibu saya tidak bisa melihat. Nanti yang ngurusin siapa? Gitu. Langsung ia mengambil kesimpulan, lalu membuat keputusan bahwa lebih baik saya pulang aja. Lalu pamit kepada Siti Aisyah, ya sudah, sampaikan saja salam saya, yaitu dari Uwais Al-Qarni untuk Rasulullah SAW. Oh ya, insya Allah nanti saya sampaikan. Uwais Al-Qarni pamit, dalam perjalanan ia pun bersedih. Dan sampainya ia ke Yaman atau rumahnya, ia pun kembali lagi merawat ibunya dan kembali lagi bekerja seperti sedia kala, yaitu menggembala domba dan menjaga unta-unta para warga. Gitu. Ada hal yang bisa kita petik dari kisah Uwais Al-Qarni, yaitu ridallahi fi ridha walidaini wa suhtullahi fi suhti walidaini. Pasti kalian pernah mendengar kata-kata itu gitu. Bahwasanya ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Jadi kita sebagai anak gitu, sesekali coba deh, di saat ayah tidur, ibu tidur, lihat wajahnya, lihat telapak tangannya. Mereka yang membesarkan kita. Jadi tolong jaga hatinya, jangan sampai sakit hati. Dan bahagiakan mereka di saat kalian sudah besar. Jangan sekali-sekali durhaka. Itu pesan saya. Saya akhiri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.